kalau perlu ada satu menteri, dua menteri yang disikat, walaupun belum 3 bulan, belum 6 bulan, disikat karena dianggap terbukti tidak loyal. Ini menjadi shock terapi buat menteri-menteri yang lainnya. Ya buat apa saya pikir. Saudara Edi Mulyadi dari Bang Edi Channel FNN ya, Forum News Network Bang Edi Channel. Hari ini ada berita Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, memboyong 108 menteri, wamen, dan para kepala badannya ke Akademi Militer di Magelang. Untuk kalangan Akmil, ini biasa disebut sebagai lembah tidar, ya. Nah, ini menarik saudara sekalian karena banyak analisis berseliweran, ya terkait Prabowo kan jenderal gitu ya, maka dia akan membawa kepemimpinan militeristik gitu ya. Apakah itu valid? Bisa ya, bisa enggak. Tapi ngomong-ngomong presiden yang jenderal, itu sebelum Prabowo Subianto ada Susilo Bambang Yudhoyono. Susilo Bambang Yudhoyono ini juga jenderal, bintang 4 juga, tapi sama sekali tidak tampak. Justru pada masa Susilo Bambang Yudhoyono SBY ini justru kita boleh sebut alam demokrasi relatif lebih bagus. Kalau indikatornya adalah kebebasan sipil ya. Waktu zaman SBY saya mungkin hampir tiap pekan, hampir ya, rajin betul menggelar aksi, bukan cuma mengikuti aksi, tapi menjadi bagian terutama penyelenggara aksi-aksi menentang kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono. Waktu itu patung kuda belum musim ya, kita masih bisa bergeser terus ke arah istana, bahkan beberapa kali sering juga kita aksi pas di seberang istana yang sekarang disebut apa ya, Anjungan, yang suka ada foto kepala negara, tamu kepala negara ya. Posisinya antara di perapatan Medan Merdeka Utara, lalu sini Medan Merdeka Barat, sini Monas, nah sini kantor Menko Kesra ya, Menko Kesra, dan di sini ada foto foto tamu negara, kepala negara yang menjadi tamu negara. Itu rajin betul. Dan salah satu puncak demo kami yang sebetulnya kalau mikir-mikir keterlaluan juga sekarang kalau mikir ya, itu kan bisa lebih dari 15 tahun yang lalu ya. Itu kami membawa seekor kerbau, lalu kerbau itu tulisin SB. Tapi tidak ada yang ditangkap, tidak ada polisi yang represif, tidak ada yang dipenjara, tidak ada zaman SBY, Susilo Bambang Yudhoyono. Padahal dia jenderal militer ya, tapi kemarin kita punya presiden sipil, kelakuannya lebih militer, sangat diktator, otoriter, dan sebagainya. Nah, kembali ke Prabowo Subianto, saudara sekalian. Satu lagi kita juga punya jenderal yang presiden, bahkan kemudian menjadi jenderal bintang 5, yaitu Soeharto. Memang itu ada bau-bau militernya, tapi juga tidak pernah membawa menteri-menterinya ke akademi militer. Nah, Prabowo ini menjadi menarik ya. Nah, kita lihat di sini ada beritanya, antara lain di CNN Nasional ya, Indonesia ya. Judulnya begini, pembekalan kabinet Prabowo di Akmil, bau militer dan uji loyalitas. Nah, judulnya menarik nih ya, bau militer dan uji loyalitas. Ini beritanya Kamis 24 Oktober ya. Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan jajaran menteri, wakil menteri, pejabat setara menteri, hingga kepala badan Kabinet Merah Putih di Akademi Militer di Magelang. Ratusan pembantu Prabowo itu akan digembleng selama 3 hari, Jumat hingga Ahad ya, 25 sampai 27 Oktober. Mereka berangkat secara serentak pada Kamis hari ini. Mereka direncanakan untuk tidur di tenda. Seragam khusus juga disediakan para peserta yang hadir. Wah, tapi tendanya tentu jangan dibayangkan tenda waktu kita latihan pramuka di SD SMP ya. Enggak lah, pastilah. Pasti tendanya, kalau Anda pernah ikut glamping ya, glamour camping, saya kira minimal seperti itu. Saya tidak pernah ikut glamour camping, tapi ketika ada acara Agustus lalu ya, kami para pembicara ditempatkan di glamping. Bahkan saya dapat tempat yang alhamdulillah ya, malah bukan tenda lagi ya. Bagus memang sih, fasilitasnya lengkap dalam tenda itu.
Beberapa agenda yang akan dijalani antaranya para menteri akan memaparkan visi misi, penyamaan visi misi hingga pemberian arah dari Prabowo. Prabowo memilih Akmil, Akademi Militer sebagai tempat pembekalan karena Magelang merupakan salah satu pusat perlawanan terhadap penjajah. Dia ingin semangat perjuangan itu bisa menular di kabinetnya. Ya, kalau soal ini oke lah, kita percayalah Prabowo punya jiwa patriotisme ya. Oke lah. Prabowo mengimbau jajaran menteri untuk tidak takut mengikuti agenda tersebut karena bukan ospek atau kegiatan militer meski memakai seragam khusus dan menginap di tenda. Jadi ini memang ditegaskan bukan kegiatan militer, bahwa suasananya militeristik, ya tempatnya di Akademi Militer, tidurnya di tenda, mereka pakai pakaian khusus, tentu saja seragamnya seragam militer juga ya, bau-bau army lah gitu ya. Pembekalan terhadap jajaran menteri ini bukan pertama kali dilakukan oleh Prabowo. Sebelum dilantik, Prabowo juga memberikan pembekalan selama 2 hari pada jajaran menterinya di Hambalang. Hambalang lah kediaman Prabowo yang luas. Memang dia dari situ oke lah ya. Materi pembekalan yang telah diberikan meliputi cara menghadapi jurnalis. Cara menghadapi jurnalis ini makhluk satu ini memang makanya suka disebut nyamuk pers. Dia tidak mematikan betul-betul, tapi minimal mengganggu dengan suaranya ngomong gitu ya. Dan kalau kita kurang pandai menyikapi teman-teman jurnalis, memang jadi blunder yang cukup serius, bahkan sangat serius ya. Lalu ada lagi tentang geopolitik, kenegaraan, kepemimpinan, hingga materi khusus mengenai produk domestik bruto. Tidak main-main, sejumlah narasumber kaliber internasional menjadi pengisi acara pembekalan yang digelar selama 2 hari tersebut. 3 hari bos, Jumat, Sabtu, Ahad, 3 hari. Lantas mengapa Prabowo kembali mengembleng para menterinya? Apa pesan yang hendak disampaikan Prabowo melalui agenda tersebut? Nah ini baru pendapat ya, pendapat Ujang Komarudin, pengamat politik, mengatakan agenda tersebut tidak lepas dari latar belakang Prabowo yang pensiunan Jenderal TNI, oke ya. Lalu dia ingin memberikan para menterinya setia dan tegak lurus. Nah ini ya, dia ingin para jajaran menteri setia dan tegak lurus atas segala tugas dan perintah yang diberikan. Sehingga kata dia wajar saja Prabowo kembali menggelar pembekalan untuk menggembleng jajaran menteri di Kabinet Merah Putih selama 3 hari di Akmil Magelang. Ya, agar ke depan bahwa menteri-menteri itu loyal. Menteri-menteri itu loyal kepada presiden, bukan kepada partainya atau kepentingan oligarki dan sebagainya. Sampai sini aja ya. Kata akan menterinya loyal kepada presiden, ini bagus. Tidak loyal kepada partainya, lebih bagus lagi. Tidak loyal kepada para oligarki yang menjadi majikannya, ini sangat bagus. Ya, walaupun harus ada sedikit dikoreksi ya, bahwa harus loyal kepada presiden, yes ya, karena itu atasannya, dan memang dalam konstitusi kita menyebutkan bahwa menteri itu pembantu presiden dan tanggung jawab kepada presiden, yes. Tapi harusnya nih sedikit aja koreksi dikit aja. Harusnya yang mas loyal kepada negara, kepada bangsa, kepada artinya bukan pada personal, bahwa harus loyal kepada presiden, tentu harus. Dan menurut saya, pertimbangan utama seorang presiden atau pemimpin mengangkat pembantunya adalah loyal. Soal pinter, apa segala macam, itu penting, harus, tapi aspek loyal itu menjadi sangat-sangat penting. Karena sepandai apapun pembantu, kalau nggak loyal, bahaya, bisa menikam dari belakang, menikung, menelikung, dan sebagainya. Jadi loyal. Yang aspek kedua tentu integritas, ya, kejujuran, integritasnya, baru kapabilitas itu ya harus juga. Tapi yang terutama 2 utama itu tadi loyal dan integritas. Orang banyak pandai, pintar, canggih segala macam, tidak punya integritas, tidak jujur, berbental maling dan sebagainya. Seperti banyak yang terjadi pada pejabat publik kita, wabil khusus para menteri kita pada periode yang kemarin, ya. Dan dengan segala penyesalan yang mendalam, Prabowo masih saja memakai orang-orang yang memang punya rekam jejak tidak berintegritas macam tadi.
Nah, saudara sekalian, kenapa ini menjadi penting? Ya, ini memang pendapat Ujang Komarudin, tapi saya sungguh-sungguh sepakat karena cerita 13 pertemuan Prabowo dengan Jokowi di rumahnya di Solo itu sekarang sudah bukan menjadi rahasia umum. Ya, barusan kira-kira 2 jam 3 jam yang lalu saya ketemu dengan para senior, ada seorang bintang 2 yang jauh di atas Prabowo ya, lulus tahun 65. Pak Anda bisa bayangkan tahun 65 lulus akabrinya, akhirnya jadi 9 tahun di atas Prabowo bercerita. Lalu ada pengusaha yang lumayan paham peta politik, walaupun dia tidak tampil di permukaan, dia bercerita juga soal 13 Oktober. Ada juga tadi seorang Habib, ya. Habib ini pengetahuannya dasar karena dia ada di sekitar lingkungan perasaan. Nah, ini menarik kan, bagaimana dia bercerita sebetulnya tamburan dalam ini Habib Rizik Sihab, misalnya menerima kunjungan Dasko, Habibur Rahman dan kawan-kawan, apa bagaimana dan seterusnya. Itu banyak cerita menarik, tapi dia bilang, Bang Edi, please, ini hanya konsumsi sendiri saja. Waduh, saya bilang, Bib, ini bagus harus kita buka. Enggak, please. Kalau Anda buka, pasti orang akan tahu itu dari saya. Orang tuh yang ada di lingkaran Petamburannya pasti tahu dari saya. Ya, kita hormatilah. Itu kan memang apa sih? Narasumber punya hak untuk itu. Itu bagian dari background informasi buat saya, sehingga ketika saya memahami persoalan bisa lebih clear. Lalu tuan rumah juga seorang senior, usianya sudah 72-73 tahun, juga banyak cerita. Jadi itu cerita soal tanggal 13 Oktober ini sudah jadi rahasia umum, ya. Dan satu hal ya, kita bicara Prabowo ditekan, diancam, disuruh-suruh begini, ya. Sampai ada sejumlah konglomerat yang konon katanya akan mengacaukan ekonomi Indonesia kalau Prabowo tidak nurut. Gitu kan. Itu kan informasi publik yang 1-2 hari terakhir ini kan menjadi sangat liar ya. Sangat liar. Tapi yang menarik adalah ketika dalam pertemuan Ahad yang silam ya, di sebuah diskusi yang saya menjadi moderatornya, pembicara adalah Refli Harun dan EF Saifullah Fatah. Refli Harun kan mengatakan selain ditekan, diancam, diminta-minta tadi kalau macam, Refli menunjukkan visual. Visual inilah yang membuat Prabowo lutut. Kalimat saya begini nih, dipotong ya ketika saya bicara kemarin di acaranya di White House itu, Pejaten itu. Dan terkonfirmasi saudara sekalian. Terkonfirmasi bagaimana itu dari beberapa mulut tadi yang saya sebut tadi, ya ada. Dan itu sangat tidak elok gitu ya. Sehingga Prabowo tidak berkutik. Kan saya debat mereka, para senior itu. Mereka semua kemarin tadi siang jam kira-kira 2-3 jam yang lalu itu semuanya senior. Semua sudah di atas 60 tahun ya. Bahkan ada yang satu jenderal itu sudah 83 atau 84 tahun. Sudah berumur banget ya. Yang lain 70-an tahun. Jadi saya paling bocil tuh. Saya debat pada mereka, Bang, ini kalaupun ditekan, dipaksa, kan saya bisa bodoh amat gitu loh. Gua presidennya kok, terserah gua dong. Terus ada Habib kan, tunggu. Dia bilang, waktu 13 Oktober itu Prabowo sudah presiden belum? Belum, saya bilang. Ya sudah, katanya gitu. Tapi nggak menurut, enak aja. Kalau soal tekan, menekan, ancam, mengancam kan soal dosa. Semua orang punya dosa tentu saja ya. Semua orang punya dosa. Misalnya Prabowo disebut-sebut soal food estate, Prabowo disebut-sebut soal alutsista, apalagi gitu ya. Ya saya bilang Jokowi dosanya jauh lebih banyak. Jokowi dosanya jauh lebih banyak, ya kan? Dan sebentar lagi, hanya dalam seminggu kemudian, Prabowo akan mengucapkan sumpah dan dia menjadi presiden definitif. Apapun dia bisa lakukan seperti yang dilakukan oleh Jokowi untuk menghalangi aparat penegak hukum menindak, menuntut pertanggungjawaban hukum apa yang dilakukan oleh Jokowi selama berkuasa. Kan bisa semuanya. Ketika semakin panas itu, tiba-tiba sang pengusaha tadi mengatakan, gini loh Bang, yalah kalau soal itu repot gitu ya. Nah kembali soal tadi saudara kalian, jadi soal loyalitas ini, Said Didu menulis bagus sekali ya, dan antara lain dia sebetulnya menulis di akun
akun X-nya, akun Twitter-nya. Tapi ditulis menjadi berita oleh beberapa media online, antara lain oleh Fusilat News. Ini menarik betul dan menjadi sangat relevan dengan apa yang mau kita bicarakan di sini ya. Begini bunyinya. Ini iklannya banyak banget ya. Ganggu banget gitu loh. Astagfirullahaladzim. Ayo dong. Ganggu tutup-tutup nih. Jadi saya dulu begini. Dia menuliskan judulnya begini, astagfirullahaladzim, iklan ya Allah, ya Allah, ya Allah, menutup lagi. Saya itu Jokowi pengendali kabinet merah putih ya. Sejak pelantikan menteri, wakil menteri dan sebagai udah ya, kita lihat lagi ada jalur politik, jalur profesional, jalur oligarki, kita lewat aja, ada jalur maki. Ada jalur dinasti ya. Oke, saya bacalah. Jalur politik adalah jalur ini adalah paling umum di mana anggota kabinet diusulkan oleh partai politik atau dititipkan oleh parpol sebagai bagian dari koalisi yang dibangun. Oke, itu biasa paling umum. Lalu ada jalur profesional, itu juga biasa, individu yang dipilih berdasarkan keahlian profesionalnya, meskipun dalam praktiknya banyak juga yang berasal dari afiliasi politik atau oligarki. Ya, oke. Lalu ada jalur oligarki. Jalur oligarki adalah kelompok yang memiliki pengaruh besar melalui kekayaan dan koneksi, di mana mereka menempatkan orang-orangnya untuk mengamankan kepentingan ekonomi dan bisnisnya. Ini juga banyak. Ada menteri-menteri yang memang menjadi comos-comosnya oligarki. Lalu ada juru maki. Juru maki ini kata dia adalah istilah ini digunakan untuk menggambarkan individu yang ditugaskan untuk menyerang atau memaki siapapun yang mengkritik atau tidak mendukung Jokowi dan Prabowo. Mereka berbeda dengan juru bicara yang bertugas menjelaskan kebijakan. Jubir kan biasanya jelas tupoksinya. Dan jalur kelima lah jalur dinasti. Jalur ini digunakan untuk mengamankan kepentingan keluarga dan dinasti politik. Di mana individu yang terafiliasi dengan keluarga penguasa ditempatkan di posisi strategis guna melindungi kepentingan pribadi dan bisnis keluarga. Nah, ini menarik ya. Sekarang kita lihat saudara sekalian, afiliasi ya. Ada afiliasi Prabowo dan afiliasi Jokowi ya. Dari total 38 menteri, 25 orang dari 38 menteri, 25 orang memiliki afiliasi kuat dengan Jokowi. Sementara 13 orang berafiliasi dengan Prabowo. Ya. Jadi berapa persen? 25 dari 38. Itu hampir 70% orang-orang menterinya Prabowo terafiliasi sangat kuat kepada Jokowi. Nah, masuk nih barang ya. Yang kedua, wakil menteri. Dari 16 wakil menteri, 9 orang terafiliasi dengan Jokowi dan 7 orang dengan Prabowo. Lagi-lagi kalah. Ya, hampir 60% wakil menterinya terafiliasi dengan Jokowi. Lalu ada pejabat setingkat menteri. Dari total 19 pejabat, 11 orang terafiliasi dengan Jokowi dan 8 orang dengan Prabowo. 11 dari 19 itu berarti sekitar 65%. Bayangkan, di menterinya 70% terafiliasi sangat kuat dengan Jokowi. Di wakil menterinya 60% sampai 65% terafiliasi dengan Jokowi. Di pejabat setingkat menterinya 60% terafiliasi dengan Jokowi. Anda bisa bayangkan nggak? Dan ini sangat dipahami. Makanya selama 2 hari pertama digembleng di Hambalang, dianggap kurang cukup, digembleng lagi di Akademi Militer yang kita bisa sebut itu domain penuh dari Prabowo Subianto. Ada suasana militeristik, saya katakan suasana ya. Ada apalagi ya, yang intinya bagaimana membuat para menteri itu tegak lurus kepada presiden. Loyalitas, monoloyalitas, loyalitas tunggal kepada presiden, bukan kepada partai. Ini penting, karena Prabowo sudah mengingatkan, jangan coba-coba pimpinan partai menempatkan menterinya untuk cari dana buat partainya. Ini warning yang keras nih dari Prabowo Subianto ya.
Dan monoloyalitas ini menjadi sangat penting karena bagaimanapun juga kita sudah tahu semua pengaruh Joko Widodo masih sangat kuat. Sehingga Said Didu pun berkesimpulan Jokowi masih memegang kendali. Nah, kalau kesimpulan ini benar, saudara sekalian, maka langkah yang dilakukan Prabowo menjadi pas. Paling sedikit upaya untuk menggeser loyalitas kepada hanya pada presiden, bukan kepada partai, bukan kepada oligarki majikannya, apalagi walaupun tidak disebutkan, bukan loyalitas kepada mantan presiden sebelumnya. Menarik ya, kalian. Tinggal pertanyaannya adalah seberapa efektifkah program penggemblengan di Lembah Tidar ini? Seberapa efektifkah dalam tempo 3 hari? Tapi saudara sekalian, saya tertarik seperti penjelasan EF Saifullah Fatah dalam diskusi kami pekan lalu, hari Sabtu yang kemarin, yang lalu, tanggal 19 Oktober. EF menggarisbawahi 2 hal. Pertama, Jokowi sudah tidak berkuasa, yes. Kedua, tapi Jokowi masih punya pengaruh, itu pasti. Tidak bisa langsung hilang. Cuman kabar baiknya adalah seiring dengan berjalannya waktu, maka pengaruh Jokowi akan perlahan-lahan memudar. Nah, sepertinya kombinasi yang menarik perlahan-lahan memudar itu dengan upaya Prabowo untuk membuat para menterinya tegak lurus loyal kepada dia. Seberapa efektif lagi-lagi akan dijawab oleh waktu, ya. Cuman kalau Prabowo memang bertindak tegas dan keras terhadap soal-soal seperti ini, kalau perlu ada 1 menteri, 2 menteri yang disikat, walaupun belum 3 bulan, belum 6 bulan, disikat karena dianggap terbukti tidak loyal, ini menjadi shock terapi buat menteri-menteri yang lainnya. Ya buat apa, saya pikir, buat apa gue loyal sama Jokowi, toh Jokowi udah nggak berkuasa, gue loyal sama dia, tiba-tiba gue ditendang oleh Prabowo, hilang jabatan menteri gue, mendingan gue sekarang loyal dengan baru gue ini, ya. Loyal itu mata cari aman, cari majikan baru. Kesadaran bahwa sebagai menteri memang harus loyal kepada presiden, bukan kepada majikan lama, apalagi pada oligarkinya, kan begitu kan? Itu kita nggak tahu niatnya, kan itu jeroan hati manusia yang tahu, yang bersangkutan dengan Allah SWT saja. Oke, teman-teman sekalian, jadi gemblengan Lembah Tidar itu sepertinya kita bisa terjemahkan adalah upaya Prabowo untuk sayonara kepada Joko Widodo. Mungkin teman-teman akan mengatakan, lo terlalu naif, terlalu prematur. Iya, saya setuju. Saya terlalu naif, saya terlalu prematur, terlalu awal. Tapi paling tidak itulah harapan saya. Harapan saya seperti itu, dan saya kira menjadi harapan kita semua yang sudah muak dengan kelakuan keluarga ex tukang kayu asal Solo ini selama 10 tahun memerintah. Dan begitu. Mudah-mudahan itu terjadi, ya. Seperti biasa, teman-teman bantu menyebarkan video ini kepada teman-teman yang lain, pada grup-grup WA, kepada akun-akun media sosialnya, agar lebih banyak lagi orang yang nonton. Dan buat teman-teman yang belum jadi subscriber, please, ya, please jadilah. Kalau lebih banyak lagi, jangan lupa tekan tanda supaya selalu mendapat update informasi dari Bang Edi Channel. Kita mohon ampun pada Allah dosa-dosa kita, dan kita juga mohon Allah membantu kita menyelamatkan Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Nasrul minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Saya Edi Mulyadi untuk FNN.